sebenarnya buat saya pribadi bukan untuk kalau untuk maaf untuk memenjarakan kan itu udah tugasnya, bukan tugas saya. Tetapi saya lebih kepengen kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Dan selanjutnya kami serahkan kepada tim penyidik dari Bareskrim. Kalau ya ada permintaan maaf dari dia atau saat dipanggil dan segala macamnya dia mengaku dia dan segala macam, terus Kita ya, serahkan semua kita itu serahkan nanti ke pihak berwajib sih. berwajib. Harapan kita dengan membuat laporan ini tidak merusak moral bangsa. Pasca konten tak senonohnya menuai kecaman publik, seleb TikTok Oklynvia akhirnya mendapat imbas dari aksi kontroversinya. Kemarin, Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik resmi melaporkan Oklynvia ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pornografi dan kesusilaan. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu nama Oklynvia mendadak viral lantaran mengunggah video menjilat es krim dengan cara tak pantas. Ironisnya, bukan hanya mengandung unsur dewasa, konten tersebut pun ia buat sambil mengenakan hijab yang identik dengan seorang wanita muslim. Sebagai pemuka agama dan atas dasar sebagai perwakilan masyarakat, khususnya umat muslim, Umi Pipik akhirnya membulatkan tekad untuk memberikan efek jera kepada Oklynvia lewat laporan polisi. Lantas, bukti apa saja yang diserahkan Umi Pipik dan tim kuasa hukum untuk menjerat Oklynvia? Benarkah Oklynvia akan mendapat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara? Jadi pada hari ini klien saya Umi Pipik dibantu juga dengan Mbak Marisa Ica mendatangi Bareskrim gunanya untuk berkonsultasi dan melaporkan adanya dugaan tindakan pornografi dan juga asusila yang dilakukan oleh saudari selebgram inisialnya OF. Konten ini terkait bahwa di sosial media yang sudah beredar viral, OF ini melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslim karena dia juga memakai atribut muslimah ya, tidak senonoh dan juga mengarah ke arah pornografi. Laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Dan selanjutnya kami serahkan kepada tim penyidik dari Bareskrim. Bukti-buktinya pasti sudah lengkap ya, termasuk juga saksi. Pertama bukti screenshot, juga link, terus video juga yang sudah diunggah dan sudah tersebar ya. Itu yang paling krusial. Telusuri lagi ya. Kira-kira dari pasal-pasal itu berapa? 5 tahun lebih. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Ini sebenarnya buat saya pribadi bukan untuk kalau untuk maaf untuk memenjarakan kan itu udah tugasnya, bukan tugas saya. Tetapi saya lebih kepengen kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Tapi kalau saya sendiri atau teman-teman artis ya siapa lu kan gitu. Tetapi begitu misalkan yang bersangkutan akhirnya dipanggil kan kita ada mediasi dulu. Kita kan ngobrol dari hati ke hati, mungkin saya bisa memberikan nasihat. Kan gini, kita tuh nggak boleh ngebenci orangnya, saya pun juga nggak boleh, dia juga hamba Allah, dia juga umat Nabi yang kasih hidayah Allah. Tapi bagaimana kita bisa bicara kalau ya ada permintaan maaf dari dia atau saat dipanggil dan segala macamnya dia mengaku dia dan segala macam, terus kita ya, serahkan semua kita itu serahkan nanti ke pihak berwajib pihak sih. berwajib. Harapan kita dengan membuat laporan ini tidak merusak moral bangsa. Kedua, tidak terjadi hal ini lagi karena
Khawatirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan kami, namun siapa lagi? Takutnya akan bermunculan hal-hal yang seperti ini lagi. Khawatirnya, oh boleh ya bikin video kayak gini, oh tidak dilaporkan ya, oh tidak menjadi masalah ya, sehingga nanti anak-anak bangsa kita mengikuti hal-hal seperti ini, itu yang sangat dikhawatirkan. Takutnya menjadi role model. Belum, nggak ada akses ke sana ya. Tapi mungkin dengan seperti ini, dengan hal ini lebih memudahkan ya, akhirnya kita ketemu, kita mediasi pasti gitu kan, urusan untuk hukumnya mah kita serahkan. Cuma lebih kepada saya kepengen ya barangkali bisa dilembutkan, terus dia punya konsekuensi kan gitu. Jadi ya hidayah kan Allah yang kasih. Dengan ditemani Marisha Ica dan kuasa hukumnya, Umi Pipik menyampaikan bahwa laporan polisi tersebut dibuat bukan sekedar atas nama pribadinya, melainkan mewakili rekan-rekan publik figur dan umat muslim yang merasa resah dan tersayat dengan konten-konten yang dibuat Oklin-Via. Tak ingin merusak moral bangsa dan ditiru oleh yang lainnya, Umi Pipik pun kerap berdiskusi dengan kumpulan majelis taklim seluruh Jabodetabek. Saya sebagai seorang pendakwah, walaupun bukan berarti dengan pakaian saya, terus saya lebih baik dari beliau yang bersangkutan, enggak juga. Bisa jadi juga beliau lebih baik ibadahnya daripada saya. Cuma di sini saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah, terus saya sebagai seorang ibu, dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang sudah yang sudah ada yang DM saya, ada yang telepon segala macam yang meminta untuk ya membicarakan soal hal ini gitu. Dan saya juga punya majelis taklim remaja yang saya bina, dan mereka pun juga mengutarakan hal ini tentang keresahan mereka. Anak-anak itu kan 10 tahun ke depan mereka yang akan memimpin, 20 tahun ke depan. Bagaimana jika seandainya konten-konten yang seperti ini bermunculan, ya kan, akhirnya moral anak-anak kita, semua anak-anak kecil pun sekarang bisa mengakses media, semua punya sosial media. Saat mereka men-searching apa yang sedang viral keluar itu, apakah itu menjadi sebuah tuntunan untuk mereka gitu. Kalau mau bersosial media ya bersosial media lah dengan baik gitu ya. Membuat konten silahkan mengekspresikan, tetapi lihatlah apa yang kalian gunakan. Terus konten ini kira-kira saat ditonton ini menjadi tuntunan atau tidak. Nah, saya hanya sebagai seorang pendakwah yang konsen akan hal ini. Gitu. Bantu doa semuanya karena Umi mewakilkan masyarakat Muslim, masyarakat seluruh Indonesia, bahkan juga teman-teman saya yang non Muslim pun banyak ikut mensupport. Di sini juga, masya Allah, Umi mewakilkan dari semuanya, terus keresahan Umi, terus pada saat itu juga teman-teman Umi menginfokan kepada saya, dan akhirnya saya komunikasikan dan konsultasikan apakah unsur-unsurnya masuk untuk dibuat laporan polisi, yang dimana alhamdulillah sudah dikomunikasikan kepada ahli-ahlinya, unsurnya bisa masuk, yang alhamdulillah hari ini laporan kami diterima. Sebenarnya teman-teman public figure yang lain bersedia sekali gitu untuk menjadi saksi kita, cuma akhirnya kita memutuskan untuk segera aja membuat laporan polisi. Diketahui sebelum Umi Pipik resmi membuat laporan ke Bareskrim Polri, putranya Abizar Al-Ghifari juga sempat melempar kritikan tajam untuk Oklin-Via. Dalam postingan Instagramnya, Abizar menganggap bahwa konten dan pakaian Oklin-Via sangat tak sejalan dengan citra seorang wanita berhijab. Jujur Oklin-Via, jualan lu sampah sih menurut gua. Awalnya sih gue biasa aja ngeliat lo, tapi lama-kelamaan makin sampah ya. BTW kenapa gue bilang salah?
Karena kain yang lu pakai untuk nutup rambut lu itu berkaitan dan mencerminkan adab dan akhlak. Sedangkan dengan konten plus gaya lo dalam bersosial media itu nggak mencerminkan adab dan akhlak yang diajarin sama panutan kita semua. Gue juga bukan orang alim, tapi setidaknya gue masih malu untuk berbuat seperti itu dan juga dipamerin di sosial media. Semoga kita semua diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Aksi-aksi kontroversial Oklin-Via tidak hanya menuai kecaman, tetapi juga membuatnya menjadi pusat perhatian dunia maya. Ya, setelah viral, beberapa publik figur pun geram dan turut berkomentar. Setelah Abizar, kini giliran artis sensasional Nikita Mirzani yang turut menanggapi konten selebgram berhijab tersebut. Dalam siaran langsung di media sosialnya, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya gerah dengan aksi tak senonoh yang dilakukan Oklin-Via. Meski dirinya pun kerap membuat sensasi serta berbusana terbuka, Nikita Mirzani menyebut bahwa kelakuan Oklin-Via tak pantas dikonsumsi publik. Pasalnya, Oklin-Via melakukan perbuatan tersebut saat mengenakan hijab. Yang salah adalah kenapa dia harus memakai hijab terus nyedot es krimnya kayak gitu. Yang salah adalah yaitu kenapa hijabnya dipakai. Coba kalau dia nggak pakai hijab, mungkin akan jadi biasa aja. Jadi saran gue buat kalian, ya memang itu tidak baik dilakukan karena balik lagi karena dia menggunakan hijab. Ya, jadi buat kalian daripada kalian ngetak gue, ya. Terus kalian pada gemes sama yang namanya Oklin, mendingan kalian laporin aja ke kantor polisi terdekat. Mau lapor di mana? Di Polda boleh, di Polres boleh, dimanapun boleh. Yang penting harus ada laporannya dulu. Kalau nggak ada laporannya dulu, ya dia tidak akan pernah bisa diproses. Yang ada kalian makin gemes. Merasa tindakan yang dilakukan oleh Oklin-Via sangat tak mencerminkan wanita yang beragama, Umi Pipik pun sontak menyinggung soal fungsi hijab yang sebenarnya. Selain itu, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu juga mengungkapkan bahwa setelah adanya peristiwa ini diharapkan dapat menjadi sebuah pelajaran bagi Oklin-Via maupun masyarakat di luar sana. Jilbab dan akhlak nggak bisa dua hal yang berbeda, ya. Jilbab sebuah kewajiban, ya. Jilbab sebuah kewajiban yang datang dari Allah. Tetapi kalau untuk akhlak sendiri itu individu dan kita nggak bisa menyalahkan jilbabnya. Tetapi saat dia sudah punya satu poin plus, dia mau menutup aurat, harusnya dia tahu batasan menutup aurat seperti apa. Harusnya dia tahu apa yang harus dilakukan, karena menutup bukan hanya sebagai mahkota rambutnya saja, tapi semuanya, bahkan perilakunya. Nah, jadi itu, dan ya sudah, kembalikan, hidayahkan Allah. Ya, semoga ini dengan sikap kita seperti ini pun ya itu tadi ada efek jera, dan yang lain pun insya Allah kalau mau melakukan hal seperti itu, membuat konten yang tidak mendidik, dia akan tahu konsekuensinya seperti apa. Ini memberikan efek jera untuk semuanya, supaya saat membuat konten tolonglah dilihat gitu. Jangan hanya sebatas kepingin viral, tapi konten itu tidak mendidik. Yang melihat itu bukan hanya orang yang dewasa saja, tapi anak-anak sekarang bisa mengakses gitu. Sedangkan kita ini besok aja kita udah 17 Agustus sudah merayakan 20 tahun ke depan, bagaimana moralnya anak-anak kita gitu ya. Kalau video-video seperti ini dan akan bermunculan lagi gitu, ya, itu kita diamkan, itu kan nggak bisa ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.